Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dani Mutada dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Anita Indah Widyastuti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Konfigurasi Politik dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK berdasarkan perspektif politik hukum di Indonesia. Dari makalah yang saya buat, saya memfokuskan pada 3 latar belakang, yaitu terkait dengan korupsi, KPK, dan revisi dari Undang-Undang KPK atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi sendiri merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, di mana dari korupsi tentunya akan teramat sangat merugikan negara dan juga masyarakat, atau dalam hal ini akan menghambat dari pembangunan nasional suatu negara. Kemudian di Indonesia ini, dari maraknya kasus korupsi, maka pemerintah telah menciptakan suatu lembaga yang berorientasi pada pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia atau dengan menciptakan adanya lembaga KPK. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ternyata dari undang-undang yang mengatur terkait KPK ini mengalami sebuah revisi atau perbaikan dan juga pembaharuan pada revisi UU KPK. Karena dengan melihat perkembangan politik hukum serta dinamika sosial yang terjadi pada negara dan juga pada masyarakatnya. Kemudian dari latar belakang tersebut, saya menuliskan 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana problematika selama pengesahan dari revisi Undang-Undang KPK di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana konfigurasi politik dalam pengesahan revisi Undang-Undang KPK berdasarkan perspektif politik hukum di Indonesia. Dan selama pengesahan dari revisi Undang-Undang KPK ini atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terdapat 2 kubu, yaitu kubu pro dan kubu kontra, di mana argumen-argumen yang mereka keluarkan ini dengan berpayung atau dengan berlandaskan pada lembaga KPK serta pada kinerja dari KPK itu sendiri. Yang pertama dari pihak pro, mereka berpandangan bahwa jika dengan adanya pengesahan dari revisi UU KPK, maka akan menguatkan lembaga KPK di Indonesia, sehingga dalam hal ini akan meningkatkan kinerja dari lembaga KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian berbanding terbalik dengan pihak pro, pihak kontra beranggapan jika adanya jika dengan adanya revisi dari UU KPK ini akan melemahkan keberadaan dari lembaga KPK di Indonesia atau akan dikhawatirkan mengancam sifat independensi dari lembaga KPK, sehingga dalam hal ini akan menurunkan kinerja KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berikut ini beberapa argumen atau beberapa pandangan yang disampaikan oleh pihak pro terkait dengan revisi UU KPK, di mana dari pihak pro sendiri berpandangan jika sampai sejauh ini di Indonesia ternyata diperlukan adanya suatu perbaikan ataupun pembenahan pada undang-undang yang menjadi dasar di lembaga KPK ini. Karena dengan mengingat berbagai perubahan sosial, politik, dan juga hukum yang ada di negara Indonesia. Karena seperti yang telah kita tahu bersama bahwa hukum sendiri merupakan sesuatu hal yang bersifat dinamis atau terus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian mereka juga berpandangan jika adanya revisi UU KPK ini akan dapat menghindarkan KPK dari segala bentuk penyelewengan. Kemudian mereka berpendapat juga jika pada dulunya, jika dengan berdasarkan pada UU KPK yang lama, ternyata arah kinerja dari KPK ini bertentangan dengan KUHAP.
Oleh karenanya, dengan dikeluarkannya UU yang baru ini atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini nantinya akan menunjang kinerja KPK agar tidak bertentangan dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berbeda dari pihak pro, pihak kontra beranggapan jika dengan disahkannya Undang-Undang KPK ini ternyata banyak menuai kejanggalan-kejanggalan dari proses awal sampai dengan pengesahannya, di mana mereka beranggapan jika pada pengesahan revisi UU KPK ini dianggap terlalu terburu-buru. Yang kemudian dari hal ini juga mereka berpendapat bahwa revisi dari UU KPK akan mengancam sifat independensi dari KPK sebagai suatu lembaga yang berorientasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian dari adanya berbagai kontra ini juga ditandai dengan maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, yang mana mereka menolak secara keras terhadap pengesahan dari revisi UU KPK karena mereka berpandangan jika dari revisi UU KPK ini akan melemahkan kinerja dari KPK itu sendiri. Kemudian terkait dengan adanya pengesahan dari revisi UU KPK ini juga apabila kita berdasar pada perspektif politik hukum di Indonesia, maka telah terjadi banyak judicial review yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu terhadap uji formil maupun terhadap uji material. Terkait dengan pihak-pihak pro, maka pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat serta beberapa pakar politik hukum di Indonesia menyatakan setuju atau mereka pro dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Dan untuk pihak kontra, banyak dari masyarakat Indonesia, para mahasiswa dan beberapa pakar politik hukum serta praktisi yang menolak dengan keras adanya revisi dari Undang-Undang KPK dengan beberapa argumen yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dan terkait dengan hal ini, pada revisi UU KPK, apabila kita lihat dari kacamata politik atau dari perspektif politik hukum di Indonesia, maka terkait dengan pasal terkait dengan pemeriksaan sendiri yang pada dulunya berdasar pada UU KPK, jika kita lihat sekarang ini berdasarkan dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian di revisi UU KPK atau UU KPK yang baru ini terdapat Dewan Pengawas, di mana Dewan Pengawas memiliki kekuasaan yang tertinggi di lembaga KPK. Padahal sebelumnya pemegang kekuasaan tertinggi sendiri merupakan pimpinan dari KPK, dan terkait dengan kewenangan pada penggeledahan dapat dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, instansi KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Dan terkait dengan upaya penggeledahan tersebut juga harus memintakan izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas, dan terkait dengan upaya penyelidik bisa dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, instansi KPK maupun lembaga pemerintah lainnya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian status kepegawaian KPK akan menjadi ASN atau aparatur sipil negara, dan dalam hal ini keberadaan dari Dewan Pengawas sendiri akan memiliki pengaruh yang besar dalam lembaga KPK untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan terkait dengan penghentian dalam penyidikan dan penuntutan, maka penyelidikan dan penuntutan sendiri dapat dilakukan maksimal 2 tahun, dan apabila lebih dari 2 tahun maka harus dihentikan secara paksa. Kemudian dari pengesahan revisi UU KPK tersebut, ternyata pada saat itu KPK sedang menangani beberapa kasus besar, diantaranya itu kasus korupsi pada Bank Senturi dan juga kasus korupsi pada EKTP, yang mana jika berdasarkan dengan revisi UU KPK ini, maka penanganan KPK tersebut harus diberhentikan karena sebab-sebab yang telah disebutkan. Dan dari PPT yang saya buat tersebut,
atau dari makalah yang saya buat, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dari pengesahan revisi UU KPK ini menggunakan konfigurasi politik demokratis, namun produk yang dihasilkan bukanlah produk hukum yang bersifat responsif, namun malah cenderung ke arah ortodoks. Di mana dalam hal ini dapat menandakan jika adanya ketidakserasian antara konfigurasi politik dan produk hukum yang dihasilkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.